Ketika musim berakhir dengan luka, Inter justru memulai babak baru dan mereka melangkah ke dalamnya bersama seorang putra yang pulang. Christian Cifu, sosok yang pernah berkeringat di lapangan dengan lambang Nerazzurri di dada, kini kembali, bukan sebagai pemain atau pelatih muda, melainkan sebagai pemimpin baru di ruang taktik. Dalam diam, sebuah revolusi sedang disusun di jantung Milan. Meskipun pengumuman resmi belum terdengar, langkah-langkahnya sudah menggema di koridor Appiano Gentile. Namun, satu pertanyaan menggantung di udara. Apakah keberanian menunjuk pelatih minim pengalaman di level tertinggi ini akan menjadi langkah tepat, atau justru perjudian berisiko bagi Inter Milan? Inter Milan tampaknya akan memasuki era baru di bawah komando Christian Cifu, mantan bek legendaris mereka, yang kini telah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun sebagai pelatih kepala. Meskipun pengumuman resmi belum dilakukan, sejumlah tanda sudah mengisyaratkan bahwa keputusan ini hanya tinggal menunggu waktu. Pagi ini, atmosfer di kantor pusat Inter begitu padat dengan spekulasi, terutama setelah Cifu terlihat memasuki gedung tersebut. 3 jam berselang, Presiden Inter BP Marotta juga terlihat meninggalkan lokasi, seolah memberikan konfirmasi diam-diam atas pertemuan penting tersebut. Kesepakatan yang disepakati disebut-sebut bernilai sekitar 2,5 juta euro per musim ditambah bonus. Namun, publik diminta bersabar. Menurut laporan calciomercato.com, Inter kemungkinan besar baru akan merilis pernyataan resmi paling cepat minggu depan. Hal ini dikarenakan Cifu masih secara teknis terikat kontrak dengan Parma, klub yang sempat ia tangani sejak Februari lalu, dan proses administratif terkait pemutusan kontraknya harus dirampungkan terlebih dahulu. Meski hanya menang 3 kali dari 13 laga saat menangani Parma di Serie A, hasil tersebut sudah cukup untuk menyelamatkan klub dari jurang degradasi, bahkan hanya pada hari terakhir kompetisi. Sebuah pencapaian yang tidak spektakuler di atas kertas, namun menunjukkan ketenangan dan kemampuan bertahan dalam tekanan. Cifu sendiri bukan sosok asing bagi Inter. Ia pernah membela Panji Nerazzurri sebagai pemain selama 7 tahun, dari 2007 hingga 2014. Setelah gantung sepatu, ia melanjutkan dedikasinya kepada klub dengan menjadi pelatih di Akademi Muda Inter sejak 2018 hingga awal 2024. Kini, ia akan kembali ke Appiano Gentile dan bukan sebagai pemain atau pelatih junior, melainkan sebagai arsitek utama tim utama. Langkah ini terjadi di tengah suasana krisis dan ketidaksiapan Inter Milan. Setelah musim yang menyakitkan yang gagal merebut Scudetto hanya dengan selisih 1 poin dan dihantam 5-0 oleh Paris Saint-Germain di final Liga Champions, klub tersentak oleh keputusan mendadak dari Simone Inzaghi. Sang pelatih menyampaikan kepada manajemen bahwa ia menerima tawaran dari klub Arab Saudi Al Hilal hanya sehari setelah kekalahan menyakitkan di final. Dalam pernyataannya, Marotta menjelaskan bahwa klub tidak dalam posisi siap saat keputusan itu datang. Ia menilai kekalahan di Liga Champions memang mengecewakan, tetapi tetap menganggap pencapaian sebagai finalis 2 kali dalam 3 tahun sebagai sesuatu yang patut dibanggakan. Namun dinamika sepak bola tidak memberi waktu untuk berkabung terlalu lama. Segala sesuatu berubah cepat dan klub harus bergerak. Inter sempat menjajaki nama-nama besar untuk menggantikan Inzaghi. Pendekatan kepada Cesc Fabregas ditolak oleh Como, sementara nama Jose Mourinho dan Patrick Vieira juga mencuat ke permukaan. Tapi pada akhirnya, pilihan jatuh kepada Cifu, seseorang yang dianggap memiliki kedekatan emosional dengan klub dan pemahaman mendalam tentang DNA Nerazzurri. Marotta menggambarkan keputusan ini sebagai bentuk keberanian dari manajemen. Ia mengakui bahwa klub berada dalam kondisi tidak siap dan sempat goyah dalam menghadapi situasi mendadak ini. Namun, ia menegaskan bahwa mereka tidak mengambil langkah secara sembarangan. Pemilihan Cifu disebut sebagai hasil dari strategi bersama antara manajemen dan pemilik klub. Mereka mencari profil pelatih muda yang tidak hanya memahami taktik, tetapi juga dapat memaksimalkan potensi akademi sebuah nilai yang dianggap krusial oleh Inter. Menurut Marotta, menjadi klub besar tidak hanya berarti memiliki dana besar, tetapi juga keberanian untuk mengambil langkah taktis dalam menghadapi krisis. Mereka melihat kualitas tersebut dalam diri Christian Cifu, seorang pemimpin tenang yang kini diberi tanggung jawab untuk menata ulang tim yang baru saja dikhianati oleh nasib.
Pada hari Senin mendatang, Cifu diperkirakan akan memimpin sesi latihan pertamanya bersama tim utama. Latihan itu akan menjadi awal dari persiapan menuju Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat, sebuah turnamen yang juga akan menguji kemampuannya dalam skala global. Kini seluruh perhatian tertuju kepada Cifu. Dari akademi ke panggung utama, dari masa lalu sebagai bek tangguh ke peran baru sebagai pelatih kepala, ia akan memimpin Inter Milan di tengah badai dengan harapan baru yang mulai menyala kembali di jantung kota Milan. Akan tetapi apakah akan membawa angin segar bagi Inter atau malah membawa badai? Di dunia sepak bola, keputusan besar jarang lahir dari kenyamanan. Dan Inter Milan, klub yang terbiasa menari di ambang batas antara kejayaan dan kehancuran, kembali membuat keputusan yang tak semua berani ambil, mempercayakan tongkat komando kepada Christian Cifu, pria yang lebih dikenal sebagai pahlawan di masa lalu, bukan sebagai juru strategi masa kini. Namun, sejarah memiliki caranya sendiri untuk berulang. Kini, pertanyaannya bukan lagi soal nostalgia, tetapi apakah masa lalu mampu membentuk masa depan? Cifu bukan orang asing di Appiano Gentile. Ia tahu lorong-lorongnya, tahu atmosfer ruang ganti, tahu apa yang membuat para pendukung bersorak dan bersedih. 7 tahun mengenakan seragam biru hitam, ditambah 6 tahun membentuk fondasi di akademi, telah mengukir pemahaman mendalam tentang identitas klub. Dan di saat klub butuh stabilitas emosional, pemimpin seperti inilah yang dapat menenangkan badai. Sebagai pemain, ia bukan sekadar bek melainkan seorang jenderal. Sosok pendiam yang tegas, pemikir taktis yang mampu membaca permainan beberapa langkah lebih cepat. Karakter itu kini dibawa ke pinggir lapangan. Cifu adalah pelatih yang cenderung mengutamakan organisasi, keseimbangan, dan solidaritas tim, nilai-nilai yang tak lekang oleh waktu. Selama menangani tim muda Inter, Cifu menunjukkan preferensi terhadap sepak bola progresif, membangun dari belakang, penguasaan bola, dan pressing tinggi yang terukur. Ia bukan pelatih konservatif. Ia percaya pada struktur, tapi juga memberi ruang bagi kreativitas. Dalam eranya di akademi, beberapa pemain muda berkembang pesat di bawah asuhannya, bukti bahwa ia punya sentuhan pembentuk bakat dan mentalitas. Namun bukan berarti Cifu tidak memiliki kelemahan. Tidak ada jalan pintas untuk pengalaman, dan inilah titik paling genting dalam penunjukan Cifu. Ia belum pernah menjadi pelatih kepala di level elit. Menyelamatkan Parma dari degradasi adalah pencapaian yang penting, tetapi tekanan memimpin klub dengan target Scudetto dan Liga Champions adalah dunia yang sepenuhnya berbeda. Mengelola ruang ganti Inter bukan hanya soal taktik, tapi juga politik internal, ego pemain bintang, ekspektasi supporter, dan media yang kejam. Seorang pelatih muda tanpa rekam jejak prestasi besar bisa dengan cepat kehilangan kendali jika tidak segera mendapat kepercayaan penuh dari skuadnya. Cifu tidak diberi waktu untuk belajar, tidak ada musim honeymoon. Tugas pertamanya adalah mempersiapkan tim untuk Piala Dunia antar klub, ajang global di mana sorotan dunia tidak bisa dihindari. Satu kesalahan bisa mengikis kepercayaan, dan satu krisis bisa menjadi badai di klub sebesar Inter. Penunjukan Christian Cifu adalah taruhan emosional yang dicampur dengan keyakinan strategis. Inter tak hanya mencari pelatih, tapi mereka mencari penyatu jiwa klub. Seorang figur yang bisa menyambungkan kembali benang merah antara masa lalu dan masa depan. Tapi di balik narasi heroik ini, realitas tak bisa diabaikan. Dunia elit sepak bola tak kenal ampun. Cifu mungkin punya hati nerazzurri, tapi pertanyaannya kini lebih besar. Apakah ia punya tangan dingin dan kepala dingin untuk mengubah krisis menjadi kejayaan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.